anak-anak? Baik, Bu. Nah, alhamdulillah baik ya semua. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya disiapkan untuk berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar pembelajaran hari ini menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin. Baik, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selesai. Baik. Sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya siapa yang tidak hadir hari ini? Apakah hadir semua? Hadir semua. Baiklah, jika hadir semua. Untuk sebelum memulai pembelajaran agar kita lebih semangat, bagaimana jika kita bernyanyi bersama-sama? Siap? Oke. Lagunya itu adalah lagu Ayo Belajar. Kita mulai ya. Betis, mari belajar. Benar ya? Kita semua anak Indonesia. Semoga kita yang bukan Sebelum Ibu masuk pada pembahasan hari ini, Ibu akan bertanya dulu pembelajaran apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ada yang tahu? Saya baru Ya, apa? KPK dan FPB. Oke, betul kata teman-teman. Jadi, kemarin kita sudah belajar mengenai KPK dan FPB. Sekarang, ada yang tahu apa yang ingin kita bahas pada hari ini? Oke, baik. Jadi, materi kita pada hari ini adalah pembulatan dan penaksiran. Oke, sebelum Ibu akan memasuki pada pembelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi yang pertama, peserta didik dapat menganalisis nilai tempat bilangan dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat memprediksikan pembulatan angka ke ratusan atau ribuan terdekat dengan benar. Dan terakhir, peserta didik dapat mengaplikasikan materi pembulatan angka dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, pada materi ini tidaklah sulit, namun cukup sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya saja saat mengira-ngira suatu harga barang atau mengira-ngira suatu hasil dari penjumlahan suatu bilangan. Nah, proses mengira-ngira inilah disebut dengan penaksiran pada pembelajaran matematika. Pada pembelajaran matematika. Nah, dalam materi ini Ibu akan menjelaskan secara sederhana
mengenai penaksiran dan pembulatan sehingga dapat dipahami oleh kalian. Kita masuk kepada materi yang pertama. Jadi yang pertama adalah kita ingin mengetahui nilai tempat pada suatu bilangan. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan suatu bilangan, kita ingin mengetahui dulu arti dari nilai tempat bilangan ini. Nah, nilainya itu dari tempat bilangan yang tertentu. Nah, biasanya nilai ini dimulai dari sebelah kanan. Nilai ini juga bisa dimulai dari satuan, puluhan, dan ratusan. Nah, bilangan ini dimulai dari satuan karena memiliki satuan adalah nilai yang terkecil. Mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, jadi dari gambar di atas itu ada sebuah angka dan juga penjelasan dari bilangan dari angka tersebut. Nah, di sini ada angka 2, 5, 3, 4, dan 6 dan 8. Nah, di sini angka yang 8 namanya apa? Satuan. Angka 6? Puluhan. 4? Ratusan. 3? Ribuan. 6? Puluhan. Ya, 2? Ratusan ribu. Oke, coba Ibu kasih contoh dulu ya. Kelihatan? Kelihatan, Ibu. Nah, di sini yang di angka 7 ini namanya apa? Satuan. Angka 6? Puluhan. 5? Ratusan. 1? Ribuan. 4? Puluhan. Dan 3? Ratusan ribu. Oke, dari nilai tempat bilangan ini ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham semua? Oke, paham ya? Sekarang kita beralih ke pembulatan. Nah, pembulatan adalah aturan yang merubah sebuah nilai menjadi angka. Nah, yang lebih kecil atau besar. Pembulatan juga bisa disebut dengan proses suatu dari penyempurnaan suatu bilangan. Nah, berikut Ibu akan menjelaskan aturan-aturan dari pembulatan sendiri. Nah, Ibu akan menjelaskan pembulatan menuju puluhan, menuju ribuan, dan menuju satuan. Ya. Jadi, pada pembulatan menuju puluhan terdekat ini memiliki aturan-aturan tertentu. Nah, yang dimana angka satuan yang kurang dari 5 akan dibulatkan ke bawah. Sedangkan angka satuan yang lebih dari atau sama dengan 5 akan dibulatkan ke atas. Nah, kuncinya seperti ini. Jika angka 0 sampai 4 di depannya tetap dan belakangnya diubah. Nah, kemudian angka 5, 6, 7 misalnya. Ini misalnya ada angka 0, 1, 2, 3, dan 4 di depannya tetap dan belakangnya diubah menjadi 0. Paham? Sebentar Ibu kasih contoh. Kemudian angka 5, 6, 7, 8, dan 9 di depannya ditambah 1 dan belakangnya diubah menjadi 0.
Jika tidak paham, sebentar Ibu kasih contoh. Oke, contohnya itu, misal di sini ada angka 68. Ini angka 8 lebih dari 5 atau kurang dari 5? Jadi di situ betul kuncinya angka 5, 6, 7, 8 sampai 9 depannya ditambah 1 dan belakangnya diubah menjadi 0. Berarti 6 ditambah 1 7. Nah, ditambah dengan 0 berarti kita bulatkan menjadi 70. Paham? Oke, contoh kedua. Misal 42. Di sini angka satuannya lebih dari 5 atau kurang dari 5? Kuncinya di situ angka 0 sampai 4 depannya tetap dan belakangnya diubah menjadi 0. Berarti angka depannya 4 dan angka satuannya dirubah menjadi 0. Berarti berapa pembulatannya? 40. Oke, paham? Untuk puluhan terdekat ini sudah paham semua? Oke, sekarang kita menuju ke ratusan terdekat. Nah, aturannya itu kurang lebih sama dengan yang tadi. Cuman ini angka puluhan yang nilainya 50 dibuatkan ke bawah. Tidak sama sama aja dengan yang tadi, cuman ini pakai 0. Misal, di situ angka 149 dibulatkan menjadi 100. Ada bisa jelaskan kenapa? Karena 9-nya lebih daripada 5, jadi bisa dibulatkan angka di depannya menjadi 5, jadi menjadi 150. 150. Bukan, di sini maksudnya penjelasannya 49-nya. Ya, ini angka 49-nya lebih dari 5 kan? Jadi, angka di sininya ditambah dengan 1, terus di belakangnya dirubah menjadi 0. Jadi dibulatkan menjadi 100. Wah. Kemudian contoh kedua. Di sini ada angka 562. Nah, di sini dibulatkan menjadi 600 karena Lebih dari 50. ya. Lebih dari 50. Ya, betul. Jadi sudah paham? Oke, selanjutnya kita masuk ke ribuan. Aturannya itu sama aja dengan yang tadi, cuman ini ribuan. Nah, angka ratusannya yang nilainya kurang dari 500 akan dibulatkan ke bawah. Nah, begitupun dengan yang lebih dari 500 akan dibulatkan ke atas. Nah, di sini ada angka 1678. Nah, dibulatkan menjadi 2000 karena di sini angka 6 itu lebih dari 5. Jadi, diubah menjadi, kita bulatkan menjadi 2000. Paham? Tidak. Ini kan di sini ada angka 1600. Kelihatan gitu? Ada angka 1678. Nah, angka 678 ini lebih dari 500 atau kurang? Lebih. Nah, kan kuncinya tadi, jika lebih dari 500 akan dirubah menjadi akan ke atas, kan? Jadi kita bulatkan menjadi 2000. Paham? Oke, kedua ini sudah paham juga? Sama contohnya. Oke, dari ketiga pembulatan ini, dari puluhan, ribuan, dan ratusan, dari yang ingin ditanyakan? Atau ada? Ada? Oke, jika tidak ada, kita beralih kepada penaksiran. Nah, penaksiran ini yang dilakukan untuk hasil dari operasi hitung. Dalam penaksiran perlu memakai aturan-aturan atau rumus dari pembulatan, sehingga hasilnya bisa mendekati hasil operasi hitung.
Nah, operasi hitung ini terdiri dari 4. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, contohnya. Nah, ini ada penaksiran penjumlahan dalam puluhan terdekat. Nah, pada penaksiran penjumlahan ini, di sini ada angka 93 ditambah 28 sama dengan 121. Nah, jika hasil taksirannya ini memiliki 3 aturan, dari taksiran rendah, taksiran tinggi, dan taksiran terdekat. Nah, yang dicari ini kan adalah puluhan terdekatnya. Berarti dari ketiga taksiran ini yang menjadi taksiran terdekatnya adalah 90 ditambah 30 adalah 120. Nah, paham? Terus yang selanjutnya kita beralih ke pengurangan pada puluhan. Nah, dari pengurangan ini tidak jauh beda dengan yang tadi, cuman ini adalah pengurangan. Nah, 75 dikurang 32 sama dengan 43. Nah, pada hasil penaksirannya memiliki 3 aturan juga, yaitu taksiran rendah, tinggi, dan taksiran terdekat. Nah, pada taksiran rendah ini 70 dikurang 40 menjadi 30 dari taksiran, sedangkan taksiran tingginya 80 dikurang 30 sama dengan 50. Nah, kemudian taksiran terdekatnya dari 75 dikurang 32 yaitu 80 dikurang 30 menjadi 50. Oke. Oke. Sekarang adalah diskusi kelompok. Ibu akan membagikan tugasnya. Oke, jadi sebelum itu Ibu ingin menjelaskan dulu tugas kelompoknya apa. Nah, di sini kan ada sebuah jualan yang ingin kan ini tugas kelompoknya adalah bermain peran. Nah, di sini kita akan bermain peran. Dalam satu kelompok ada yang menjadi penjual, ada yang menjadi pembeli. Aku mau jadi penjual. Oke, jadi yang menjadi penjual ini adalah jualan mereka. Nah, terus yang jadi pembeli ini akan membeli, dia akan membeli dari jualan ini. Terus yang menjadi tugas kelompoknya yaitu di sini sebagai pembeli dia menuliskan uang yang diberikannya berapa untuk membeli suatu benda. Paham? Kemudian menuliskan nama benda yang dia beli, penaksiran total harganya, dan hasil total sebenarnya. Kemudian sebagai penjual mereka menuliskan apa-apa yang mereka jual. Kemudian nama bendanya, harga, dan penaksiran harganya. Kemudian menuliskan total pendapatannya berapa. Paham? Paham. 2 menit ya? Ya, jadi ini siapa yang bisa penjual ini? Paham kan? Saya. Ya. Oh iya Bu, mengerti. Oke, sudah paham kan? Paham. Silakan bertanya jika ada yang tidak dimengerti ya. Iya Bu. Saya Bu. Oke. 1.600. Oke, ya. Ini belakang, ini turun, ini sudah paham. Sudah Bu. Sudah selesai Bu. Selesai, ini selesai kumpul. Silakan kumpul. Ini Bu. Oke, jika sudah silakan dikumpul jika sudah selesai. Oke. 3.000. Sudah semua? Sudah. Ibu jatuh Bu ya. Oke. Sudah kan? Dari
kalian, Ibu ingin memberikan tugas PR. Terus wajib. Terus PR ini kalian kerjakan di rumah. Kemudian pertemuan selanjutnya kalian menjelaskan ke depan hasil dari Oke, sebelum itu, sebelum Ibu tutup, ada yang bisa disimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Oke, sebentar, 1 menit. Ada yang bisa simpulkan untuk selesaikan pembelajaran hari ini? Ketua kelas? Baik teman-teman, karena pembelajaran sudah selesai, marilah kita berdoa agar pembelajaran yang telah kita dapatkan bisa bermanfaat bagi kita dan bagi keluarga kita. Doa dimulai. Doa selesai. Jangan lupa berterima kasih kepada guru. Sama-sama. Jadi itulah pembahasan kita pada hari ini. Ibu tutup pertemuan kita hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.